فإن حاجوك فقل أسلمت وجهي لله ومن اتبعن وقل للذين أوتوا الكتاب والأميين أسلمتم فإن أسلموا فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما عليك البلاغ والله بصير بالعباد. معاشر المسلمين والمسلمات جماعة salat maghrib Masjid An-Nur, barakallahu fikum jami'ah. Segala puji hanya milik Allah. Hanya Allah yang patut kita puji, yang dengan sebab nikmatnya semoga menjadi sempurna amalan-amalan soleh. Kita memujinya, kita meminta pertolongan kepada Allah, kita meminta ampun kepada Allah, kita berlindung kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala dari kejahatan hawa nafsu kita, diri kita, dan dari buruknya amal-amal kita. Kita bersyukur kepada Allah. Allah Tabaraka wa Ta'ala telah memberikan nikmat kepada kita. Tentu bukan nikmat yang bersifat duniawi, materi yang saya sebutkan. Kalau itu semua dikasih sama Allah. Akan tetapi nikmat yang terpenting yang Allah anugerahkan kepada kita adalah nikmat agama, yang di dalamnya bingkai iman wal Islam. Sehingga tatkala dalam hidup kita ini, kehidupan dunia kita ini, kehidupan kita di dunia sebuah fase perjalanan dari kehidupan berikutnya dan berikutnya. Adapun kita ketahui bahwa kehidupan kita di dunia adalah darul bala. Artinya apa? Tempat kita memang diuji. Tak mungkin di dunia ini tanpa ada ujian. Tapi perlu diingat, kadang-kadang manusia menganggap kalau ujian itu yang buruk-buruk saja. Adapun yang baik dia tidak merasa kalau itu ujian. Sementara Allah menyatakan apa? Kullu nafsin dha'iqatul maut wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah wa ilaina turja'un. Setiap yang bernyawa akan mengalami sebuah kematian. Kami uji kalian semua. Kadang ujian itu berupa apa? Keburukan, kadang kebaikan. Kepada kami kalian semua akan dikembalikan. Artinya apa? Dikala kita diuji oleh Allah dengan sebuah kebaikan, nanti pun juga akan dimintai tanggung jawab oleh Allah. Dimana ketika kita diuji oleh Allah, sesuatu yang mungkin kita kurang berkenan, kita tidak suka, itu pula juga akan dimintai tanggung jawab di hadapan Allah. Yang terpenting, kita pula memohon agar ujian itu tidak menimpa kepada agama yang Allah telah anugerahkan kepada kita. Sehingga Rasulullah SAW sendiri pun memohon kepada Allah, Rabbana la taj'al musibatana fi dinina. Ya Allah, jangan engkau jadikan musibah, fitnah yang menimpa kepada agama kami. Kalau hanya musibah-musibah yang lain, itu mungkin masih ringan. Sebagaimana keadaan kita hari ini, pandemi, ya kan, ekonomi masya Allah, macam-macam yang kita juga nggak tahu sampai kapan, wallahu a'lam. Yang intinya kita tidak usah berdalam-dalam berbicara, ini permainan demikian. Jangan kita bicara itu, tidak akan pernah habis. Yang jelas betul-betul namanya pandemi, yang namanya virus ini ada. Virus nggak bisa diajak kompromi, virus nggak bisa diajak apa? Konspirasi. Kalau bisa enak kita bayar dia supaya kita kena, ya enggak? Iya, namanya virus itu ada. Maka oleh sebab itu kita juga tidak boleh terlalu takut, tetapi juga nggak boleh menggampangkan, meremehkan, karena mungkin terlalu penat, terlalu lamanya kita dapat pandemi, akhirnya apa? Cuek, menganggap tidak ada. La haula wala quwwata illa billah. Sampai hari ini masih banyak daerah-daerah yang dianggap zona merah. Jangan ngomong lagi, zona merah yang buatkan manusia. Loh iya, tapi karena sebab kadang manusia ini tadi nyepelekan, tasahulan, menggampangkan sebuah permasalahan, sehingga sampai kita masya Allah, yang insya Allah kita akan bacakan ayat di mana kita ini berada di bulan-bulan mulia. Ya,
disebut dengan bulan-bulan mulia salah satunya karena memang dimulai dari bulan Syawal mestinya, ya, Dzulqa'dah, Dzulhijjah itu bulan-bulan haji. Tapi tahun ini Masya Allah sudah 2 tahun. Tidak usah kemudian terlalu jauh mikir, wah ini begini, ya sudah. Karena memang dibatasi. Pemerintah Saudi pun juga belum bisa kita masuk. Nah, seperti itu. Baik, insyaallah taala pada kesempatan malam hari ini kita akan bacakan firman Allah taala sebagaimana disebutkan di dalam surah At-Taubah. Surah At-Taubah atau Al-Bara'ah pada ayat 36 di mana Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Inna 'iddatash syuhuri 'indallahi 12 syahran fi kitabillah yawma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum dzalika ad-dinul qayyim fala tazlimu fihinna anfusakum waqatilul musyrikina kaffah kama yuqatilunakum kaffah wa'lamu annallaha ma'al muttaqin, yang artinya kurang lebih sesungguhnya hitungan bilangan bulan-bulan di sisi Allah. Ya, maksudnya apa di sini? Allah berfirman sesungguhnya bahwa dengan ketetapan, dengan ketentuan Allah bahwa bulan-bulan itu jumlahnya 12 bulan. Dan ini bulan-bulan yang dikenal, maksudnya bulan-bulan dalam Islam. Bulan dalam Islam dimulai dari Muharram. Ya, kalau sekarang bulan Dzulqa'dah bulan yang ke-11. Bulan Dzulhijjah bulan yang ke-12. Bulan pertama dengan bulan Muharram. Kalau orang Jawa namanya bulan Syuro. Nah itu wallahu a'lam. Fi kitabillah, di dalam kitab Allah. Artinya apa? Ai fi hukmih al-qadari, di dalam hukum yang memang telah ditentukan, ditetapkan oleh Allah. Memang 12 bulan, tidak lebih. Yauma khalaqas samawati wal ard, dan Allah tetapkan bahwa dalam jumlah bulan-bulan itu 12 bulan adalah sejak kemudian berjalannya waktu malam siang, ya, ditetapkannya waktu-waktu, ya, dibaginya bulan-bulan ini ketika Allah sudah menciptakan langit dan bumi. Jadi sejak Allah menciptakan langit dan bumi, maka bilangan jumlah di dalam bulan-bulan Islam itu telah ditetapkan Allah dalam 1 tahun adalah 12 bulan. Kemudian Allah pun menyatakan minha arba'atun hurum. Perhatikan, dalam 12 bulan ada 4 bulan disebut dengan hurum. Bulan-bulan yang Allah hormati, bulan-bulan yang Allah muliakan. Yang pertama, ya, bulan Rajab. Tapi ya dalam hadis bulan yang beriringan dari Dzulqa'dah, Dzulhijjah, bulan Muharram, ini 3. Ditambah kemudian Rajab. Ada 4 ya. Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, Rajab. Ini bulan-bulan mulia, bulan yang Allah hormati. Ya, adapun untuk bulan yang beriringan dari Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram itu memang karena bulan-bulan haji. Dan sebabnya apa kemudian disebut dengan Syahrun Hurum, bulan-bulan yang Allah muliakan? Karena memang di sana diharamkannya untuk berperang. Ya, itu diantaranya. Dan kemudian wasummiyat huruma. Kenapa Allah jadikan 4 bulan tadi? Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, Rajab. Kok disebut oleh Allah bulan-bulan mulia? Li ziyadati hurmatiha. Karena di bulan-bulan itu bertambahnya kehormatan dan kemuliaannya. Wa tahrimul qital fiha,
termasuk diharamkannya berperang di 4 bulan tadi. Di samping bertambahnya kemuliaan penghormatan bulan tersebut, di samping diharamkannya berperang. Nah, kemudian Allah berfirman, lanjut ayat, fala tazlimu fihinna anfusakum, maka jangan sekali-kali kalian di bulan-bulan itu melakukan perbuatan zalim terhadap diri-diri kalian. Ada di antara ahlu tafsir makna fihinna dhamir tadi kembali kepada 12 bulan. Memang Allah tabaraka wa ta'ala telah menjadikan dengan ketetapan kepada hambanya agar di dalam kehidupan dunia ini senantiasa dia memakmurkan, memuliakan, membaguskan dan menjaga dalam kehidupan dunia dalam 12 bulan ini, maka agar mereka taat kepada Allah, bersyukur atas nikmat-nikmat Allah, ya, dan dia pula menunaikan bagaimana Allah itu telah berbuat baik untuk kemaslahatan kita. Maka Allah ingatkan, hati-hati, jangan kalian melakukan kezaliman terhadap diri kalian. Demikian pula para mufassir juga menyatakan dhamir fala tadzlimu fihinna anfusakum ditekankan lebih kepada 4 bulan tadi. Kenapa? Karena bertambahnya kemuliaan tadi. Wa anna hadza nahyun lahum anil fiha. Nah, artinya apa? Bahwa di dalamnya maka dilarangnya dari kezaliman, ya, disertai pula kekhususan bersamaan larangan dari kezaliman, walaupun secara umum semua waktu, tapi di 4 bulan yang Allah muliakan maka ditambahkan larangan itu. Maka disebutkan kezaliman bila dilakukan di 4 bulan tadi maka nilainya lebih asyaddu minhu, lebih berat di lain yang selainnya, termasuk pula dilarangnya berperang, ya. Maka di dalam juga tafsir Ibnu Katsir termasuk pula ketika seseorang melakukan amalan-amalan ketaatan, amalan-amalan saleh di 4 bulan tadi, maka dia mendapatkan nilai lebih di sisi Allah. Sebaliknya ketika dia melakukan perbuatan zalim apapun, karena zalim itu bisa zalim kepada Allah, karena disebut dengan zalim apa? Wad'u syai' ila ghairi mawdhi'ih, meletakkan sesuatu tidak pada tempatnya. Termasuk apa berarti kalau zalim sama Allah? Lah kita beribadah kepada selain Allah, kita berdoa kepada selain Allah, mungkin niat kita beribadah di samping untuk Allah, untuk selain Allah, bukankah itu menyekutukan Allah, zalim sama Allah? Iya. Kenapa? Karena kita sudah mengurangi hak Allah secara mutlak. Semestinya iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kenapa kita harus meminta kepada selain Allah, berdoa kepada selain Allah, masih yakin dengan selain Allah dalam hal-hal yang mestinya makhluk tidak mampu? Ini kezaliman yang paling besar. Yang kedua, zalim terhadap dirinya, sementara Allah sudah jadikan dia manusia-manusia suci, manusia-manusia mulia, diberikan akal yang sehat, diberikan syariat, ya, tapi ternyata justru dia apa? Melakukan kemaksiatan. Itu namanya zalimul li nafsih, mendolimi dirinya. Dan yang ketiga apa? Zalim kepada sesamanya, mungkin sama istri kita, mungkin sama anak kita, mungkin sama tetangga kita, ya, ya, walaupun di antara kita nggak ada yang sempurna, nggak ada yang nggak pernah zalim, tapi jangan justru dilakukan secara unsur sengaja, dan itu berat di sisi Allah tabaraka taala. Kesimpulannya, kita di bulan Dzulqa'dah insyaallah kita pada tanggal 11. Sekali lagi ini bulan-bulan mulia, dan insyaallah nanti kita masuk bulan-bulan Dzulhijjah 10 awal pertama, maka itu amal soleh dicintai oleh Allah. Salah satunya disunnahkan puasa di awal tanggal pertama bulan Dzulhijjah sampai tanggal 9. Kalaupun kita tidak mampu, maka kita cukup puasa pada tanggal 9-nya saja, Yaumul Arafah.
Kalau kita tidak mampu puasa di tanggal 1, bisa kita birrul walidain, husnul jiwar, dan yang lainnya, termasuk nanti kurban. Na'am. Tayyib, itu insyaallah taala sebagai mengingatkan kita kembali. Masya Allah, Allah Ta'ala menetapkan di antara bulan-bulan itu ada yang mulia. Bukan berarti kemudian ada bulan yang mulia. Semua bulan diciptakan Allah itu baik, hari pun baik. Cuma di sana ada, sehingga kita kadang hari yang paling baik ketika malam Jumat atau hari Jumat. Itu jelas. Bulan juga begitu. Justru 4 bulan tadi, terkadang kalau orang-orang yang masih punya pemahaman ya mungkin khurafat, tahayul, takut dia, tambah menghindar. Na'udzubillah min dzalik, maka justru itu semesti bulan-bulan mulia. Taib. Insyaallah taala kita akan lanjutkan pembahasan kita tentang kitab apa? Na'am, Bahjatul Qulub Al-Abrar. Kita pada kesempatan yang lalu sudah cukup panjang liburnya. Qadarullah, saya diuji Allah ya sakit. Yang namanya sakit, semoga itu menjadi kafarat buat saya, dan juga semoga bisa menjadikan saya semakin muhasabah. Tidak mungkin Allah kasih sakit sama kita kalau bukan karena keteledoran kita, walaupun itu bentuk ujian Allah. Taib. Kita waktu itu membahas tentang hadis yang ke-7, sifatul munafik. Sifat-sifat munafik sebagaimana disebutkan oleh dalam hadis Abdullah ibnu Amr ibnu Al-As radhiyallahu anhu. Nah, kita juga telah bahas tentang apa itu nifak. Nifak ternyata terbagi 2. Nifak itu penyakit hati, kemudian orang yang punya penyakit nifak namanya munafik. Nah, munafik itu ada 2. Ada nifak al-akbar, nifak yang besar. Ini bicara tentang apa? Munafik tentang nifak i'tiqadi, keyakinan. Yang kedua adalah nifakul asghar, nifak kecil, disebut nifak amali. Ini pembagian para ulama. Kalau seseorang terjatuh pada nifak yang besar, pada keyakinan, pada akidah, maka ini dihukumi kafir, sebagaimana munafikin di masa Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sehingga diabadikan Allah dalam surat Al-Munafiqin atau Al-Munafiqun, disebutkan oleh Allah di awal surah Al-Baqarah sampai demikian ciri-cirinya, di dalam surat At-Taubah, bahkan di dalam surah Ali Imran. Masya Allah, itu bicara tentang apa? Munafik, nifakul akbar, nifakul i'tiqadi. Sehingga tokoh awal disebut dengan Abdullah bin Ubay ibnu Salul. Itu yang pertama, sehingga yang sampai menyebarkan berita-berita dusta, menuduh istri Rasul zina, sampai demikian. Sehingga cirinya yaitu mendustakan Rasulullah. Artinya apa? Menampakkan Islam dengan lisannya, tapi keyakinan kufur. Sehingga salah satu realitanya mendustakan Rasulullah, mendustakan sebagian apa yang datang dari ajaran Rasul, benci sama Rasulullah, benci dengan sebagian apa yang datang dari Rasulullah dari Islam, paling seneng kalau Islam hancur, benci kalau Islam itu ditolong, dapatkan kemenangan. Nah, di sini tempatnya di neraka yang paling kerak dalam An-Nisa 145. Termasuk pula disebutkan di dalam kehidupan kita, maaf, hati-hati. Kadang-kadang orang bicara tentang masalah sufi, ada sufi modern dan semisalnya. Maka sufi sebenarnya tidak bisa disandarkan dengan Islam, karena itu muncul di abad-abad ketiga Hijriyah. Jadi sudah di masa-masa Imam 4. Nah, kadang mereka sholat, mereka masya ibadah, berpuasa, baca Quran, tapi kadang-kadang ada punya keyakinan yang berbahaya. Salah satunya apa? Mereka punya keyakinan bolehnya berdoa kepada selain Allah. Ada. Mereka karena mungkin kalau dalam dunia tarekat sufiyah itu ada orang yang sudah makrifat hakikat. Kadang-kadang sampai di situ
syariat sudah nggak dijalankan. Nah, ini bahaya. Lebih-lebih kalau itu dicampur dengan pemahaman apa? Kejawen. Yang penting eling. Na'udzubillah min dzalik. Ini sejarahnya panjang, kalau saya musuh cerita habis waktu. Maka ini jangan sampai kalau ada sebuah ya mungkin komunitas yang punya pemahaman bolehnya berdoa kepada selain Allah, maka jelas-jelas ini jelas bahaya dan ini akan jatuh pada syirkun akbar. Atau ada sebagian orang meyakini Allah ini di mana-mana, di semua tempat. Berarti mensifati Allah dengan sifat yang buruk pula. Bukankah tempat itu tidak semua suci? Ada tempat itu tempat ibadah gereja, ada kuil, ada ini dan itu. Tidak semua masjid. Ada pula kamar mandi dan yang lain. Kalau meyakini Allah ada di mana-mana, subhanallah. Sementara Allah di mana? Jawaban Al-Quran, Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa. Allah itu istiwa di arsy-Nya. Arsy itu makhluk Allah yang paling besar, disangga oleh malaikat-malaikat mulia, termasuk siapa? Malaikat Jibril, Mikail, Israfil. Itu malaikat yang mulia. Atau pula yang meniadakan bahwa Allah itu di atas arsy-Nya. Tentu ini menjadi Al-Quran dan hadis Rasulullah SAW. Maka ini nifaq. Adapun pembahasan yang kita bahas dalam hadis sifatul munafik itu tentang apa? Nifaq asghar, nifaq kecil. Disebut pula nifaq amali, walaupun memang tidak mengeluarkan pelakunya dari agama, tetapi ini ruang celah pula menuju kekufuran. Jika berkumpul 4 sifat yang disebutkan Rasul, maka berkumpul pula kejahatan-kejahatan dan keburukan dalam dirinya, sehingga dia masuk dalam ciri-ciri sifat munafik. Sementara kita tahu Nabi mengatakan sifatnya apa? Nifaq amali asghar. Nah, apabila dipercaya dia berkhianat, apabila berbicara dia dusta, jika dia berjanji ingkar janji, jika dia mungkin ada perselisihan, ada perdebatan, maka dia zalim. Jadi seperti itu. Sementara kita diperintahkan jujur, mendekatkan amanah, menunaikan janji-janji, berhati-hati dengan hak-hak makhluk, ya, kumpulan dari kebaikan, ya. Jadi seperti itu. Naam. Yang pertama sifatnya nifaq amali, walaupun itu nifaq amali, maka pula ini termasuk kemaksiatan yang paling besar sisi Allah Tabaraka Taala. Yang pertama apa? Sifatnya orang itu terkena nifaq amali. Nifaqul asghar adalah dusta. Yusammilul hadis anillah. Dia berdosa berbicara tentang Allah, tentang agama Allah. Ingat, sehingga misal menghukumi sesuatu dia tidak tahu, sesuatu mestinya halal dia haramkan, sesuatu itu mestinya haram dia halalkan. Ini termasuk berbicara dosa atas nama Allah atau berdosa atas nama Rasulullah SAW. Hadis yang belum jelas tentang keabsahan kesahihannya disebut hadis Rasulullah. Rasulullah bersabda, maka hati-hati ya menyebarkan mungkin hadis-hadis palsu. Ini hati-hati. Sementara Rasulullah SAW menyatakan dalam sebuah riwayat, nah, jadi man kadzdzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Siapa saja di antara kalian tidak peduli, mungkin dia dai yang kondang, mungkin seorang ulama, sehingga sampai dia menyebutkan hadis-hadis yang tidak sahih, sementara hadis itu akan bisa dipertanggungjawabkan, tentu disebut sahih ada persyaratannya. Tidak peduli dia, pokoknya hadis. Subhanallah, ini berbahaya. Maka kata Nabi, barang siapa berdusta secara sengaja atas namaku, maka siap-siaplah tempatnya dari neraka.
Hadis ini sahih mutawatir, rawahu khamsah, bahkan diriwayatkan disebutkan di sini. Nah, rawahu khamsah wa sab'una sahabiyyan an nabi, yang dimana meriwayatkan hadis itu hampir 70 para sahabat. Makanya disebut dengan mutawatir. Makanya hati-hati, terutama kita di masa-masa media sosial, gampang-gampang nyebarkan berita dan semisalnya, ya. Makanya oleh sebab itu Rasul juga ingatkan kita, kafa bil mar'i kadziban ay yuhadditsa li kulli ma sami'a. Ini disebutkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya. Cukup seseorang dijadikan seorang itu pendusta. Sebabnya apa? Dia itu berbicara setiap apa yang dengar, suka menyebarkan berita-berita hoak. Hati-hati, lebih-lebih masalah-masalah yang besar, masalah-masalah keamanan. Hati-hati loh. Ini kadang-kadang maunya baik tapi tanpa dia dicek terlebih dahulu. Dan Allah berfirman, "Wa man azlamu mimman iftara 'ala Allahil kadzib." Ya. Siapakah yang lebih zalim dibanding orang yang mengada-adakan kedustaan atas nama Allah? Makanya hati-hati tentang agama. Kalau tidak ngerti ya jangan jawab. Sebagaimana kalau kita ingin dapat pahala, Rasul mengatakan, "Man dalla ala khairin falahu mithlu ajri fa'ilih." Barang siapa yang menunjukkan kepada kebaikan, maka dia dapat pahala seperti orang yang melakukannya. Kalau dia tidak tahu ditanya, maka kasih tahu, tanya lo sama si ustadz ini yang kita thiqah, percaya sama dia. Termasuk kita menunjukkan apa? Kebaikan. Sehingga dia tahu kebaikan, sebab kita akan dapatkan pahala. Wa yusammilul hadits amma yukhbiru bihi minal waqa'il kulliyah wal juz'iyah. Terkandung pula dalam hadis tadi, nah, apabila berbicara dia dusta, maka berita-berita apa-apa yang terjadi, baik itu mungkin secara semuanya global ataupun secara parsial, maka barang siapa yang dia posisinya ada seperti itu, artinya dia suka menyebarkan berita-berita hoak, dusta, faqad syarikal munafikin fi akhassi sifatihim, maka dia bersekutu dengan kaum munafikin di dalam kekhususan sifat-sifat mereka. Apa itu? Termasuk dusta. Alladzi qala fihi, tentang dusta, An-Nabi sallam, Nabi pun bersabda, iyyakum wal kadzib, jauhilah oleh kalian berdusta. Kenapa Rasul perintahkan kita menjauhi dusta? Fa innal kadziba yad'u ila al-fujur. Kalau orang itu biasa dusta, dan kedustaan, kebohongan itu akan mengantarkan, mengajak dia kepada fujur. Apa itu fujur? Kumpulan daripada kejahatan dan keburukan. Wa innal fujura yad'u ila an-nar. Karena fujur, fajir, orang yang melakukan banyak dosa kemaksiatan, maka akan mengantarkan dia kepada neraka. Nasallallahu alaihi. Wala yazalur rajul yukadzibu wa yataharra al-kadzib hatta yuktaba indallahi kadzaban. Terkadang senantiasa seseorang itu berdusta, bahkan kadang dia tidak semangat, kadang-kadang dia tidak sadar, bahkan dia suka sekali dia dusta, sampailah dia dicatat di sisi Allah menjadi seorang pendusta. Maka oleh sebab itu ini berita-berita hoak, maka hati-hati tentang permasalahan ini. Sehingga memang hukum asal dusta itu dosa besar. Memang ada pengecualian. Salah satunya apa? Ketika bersiasat perang. Jadi apabila terjadi misalkan memang itu jabhah, kita termosi di antara tentara muslimin, maka boleh berdusta ketika itu. Artinya masih siasat. Tak boleh jadi tentara jujur. Temanmu berapa? Sebutin betul. Di mana tempatnya? Di sono karena jujur. Salah itu.
itu diantaranya. Tapi jangan bicara kalau itu kemudian diarahkan kepada siasat politik. Kita kan boleh karena ini siasat. Wah, ini salah, tidak benar. Ya, akhirnya di dalam politik dia berdosa demikian. Kalau tidak, gimana kita dapat kursi? Gimana? Na'udzubillah min dzalik, enggak boleh. Jadi boleh karena siasat perang. Politik tidak sama dengan perang, dengan jihad ya. Nah, yang kedua, ketika mendamaikan dua orang yang lagi bertikai. Jadi mungkin ada orang lagi berkelahi, kita teriak polisi padahal tidak ada. Misal itu boleh. Dan yang ketiga, ketika suami karena memang ingin dia ya islah dengan istrinya. Tapi nggak boleh dalam arti apa? Misalkan istri minta ini nggak musimnya, ya dia sampaikan apa begitu, ya. Nah, jadi seperti itu. Kemudian sifat yang berikutnya, idza tumina 'alal amwal wa huquq wal asral khanuha. Barang siapa yang dipercaya, mungkin dia percaya untuk mengelola harta, mengelola toko, mengelola bisnis, mungkin hak-hak, rahasia-rahasia, orang percaya sama dia, tapi khanuha, dia berkhianat. Dia sudah jadi anak buah puluhan tahun, terjadi justru subhanallah dia tilep, dia mungkin pakai jalan belakang. Na'udzubillah min dzalik. Ini berbahaya. Walam yakum bi amanatih, dia tidak menegakkan kepercayaan yang dipikulkan kepadanya. Fa'ina imanahu, di mana kalau begitu imannya? Wa inna haqiqatu islamih, di mana hakikat keislaman dia? Ingat, wa kadzalika ma yanqusul ahud allati bainahu wa bainallah. Seperti itu pula orang telah mengikat sebuah janji antara dia dengan Allah, atau mungkin janji antara dia dengan makhluk. Muttasifun bi sifatin khabithah min sifatil munafikin, tapi dia kemudian ingkar janji, maka disifat dengan sifat yang buruk dari sifat munafikin. Wa kadzalika man la yatafarra'a min amwalil khalq huquqihim. Demikian orang pula yang tidak hati-hati dengan harta-harta makhluk, hak-hak mereka. Wa yaghtanim fursaha, dia tidak memperhatikan kesempatan amanah yang dia berikan. Wa yukhasimu fiha bil batil yusabbita batilan, atau orang justru jadi membela sesuatu kebatilan untuk memperkuat kebatilan. Au yadfa haqqa, atau dia menolak kebenaran. Bihadhihi sifat la takadu tajtami fi syakhsin wa ma'ahu min al-iman ma yusa'u au yakfi fa inna tunafil iman asyaddu al-munafah. Maka dengan sifat-sifat seperti ini tidaklah hampir-hampir terkumpul dalam seseorang bersama, maka adanya iman, sehingga dia tidak dibalasi atau kemudian cukup buat dia, maka justru kadang-kadang ternafikan iman, bahkan asyadul munafah, keimanan itu akan hilang pada diri dia. Kalau apa tadi? Suka dusta, ingkar janji, berkhianat. Ya, na'am. Wa'lam anna min usuli ahli sunnati wal jamaah. Ketahuilah sesungguhnya di antara prinsip akidah keyakinan ahli sunnah wal jamaah. Siapa mereka? Keyakinannya berdasarkan Al-Quran dan Sunnah, sebagaimana keyakinan Rasulullah dan para sahabat. Annahu qad yajtami bil 'abd khisal khair wa khisal syarr. Ya, artinya apa? Sesungguhnya terkadang di dalam diri seseorang itu ada sifat baik, ya enggak? Kadang ada apa? Sifat buruk, ya enggak? Tidak buruk semua, kadang ada baik, tidak baik semua, kadang buruk. Wa khisalul iman wa khisalul kufur aw nifaq. Kadang pula ada di dalam diri seseorang ada sifat apa? Ada macam keimanan dia, ada juga kekufuran, ada kenifakan, ada itu. Ya, maka dia akan berhak dari pahala atau mungkin azab, semua dari apa yang dilakukan
dari kewajiban-kewajiban itu. Dan sungguh telah menunjukkan atas ini adalah dasar nas-nas yang banyak dari Al-Quran dan Sunnah. Wajibul amal bi kulli nusus wa tasdiquha kulliha. Maka wajib kita mengamalkan semua nas-nas yang ada dan kita membenarkan semuanya. Artinya apa? Kalau orang itu kebetulan dia sifatnya Masya Allah khairan, Allah akan balasi dengan kebaikan, tidak akan dikurang sedikit pun. Kalau orang berbuat kejahatan, keburukan, Allah pun balasi juga demikian. Wa alaina natabarra'a min madhhabil kharij. Tapi ada di dalam tubuh umat Islam ini, atau ada di kelompok Islam ini, kita berlepas diri pemahaman dari kaum Khawarij. Ini perlu diperhatikan. Disebut dengan kaum Khawarij, disebutkan di sini alladzina yadfa'una ma ja'at bihin nusus, di mana dia menolak apa yang datang dari nas-nas Al-Qur'an. Artinya apa? Min baqa'il iman wa baqa'id din. Dari tetapnya iman dan tetapnya agama. Artinya apa? Bahwa prinsip ahli sunnah berbeda dengan kaum Khawarij. Kalau kaum Khawarij, mereka memahami orang pelaku dosa besar itu dihukumi mutlak, maka dia kafir, dia finnar kekal. Itu kaum Khawarij. Jadi misal orang melakukan zina, dia hukumi dosa besar, neraka, kafir dia. Beda dengan akidah ahli sunnah. Pelaku zina, dosa besar, imannya lemah, selama dia tidak menghukumi halalnya zina. Kalau dia berubah mengatakan zina halal, ya beda. Kenapa? Merubah hukum Allah, yang haram jadi halal. Tapi selama dia pelaku zina, berarti dia pelaku dosa besar, tidak bisa dihukumi kafir, tidak dianggap kekal di neraka. Ini pemahaman sunnah. Tapi kalau kaum Khawarij tidak begitu. Nah, walau fa'alal insanil ma'asi ma fa'al. Dan seandainya seseorang melakukan dari maksiat apa yang dilakukan? Idza lam yaf'al syai'an minal mukaffirat, jika dia tidak melakukan sesuatu dari kekafiran, alladzi takhruju sahibu minal iman, yang mengeluarkan pelakunya dari iman, maka begitu Ahlus Sunnah, selama tidak melakukan kekufuran. Wal khawarij yadfa'una dzalik kulluh. Ada kaum Khawarij menolak itu semua. Wa yaruna man fa'ala syai'an minal kaba'ir, dan dia berpendapat siapa saja yang melakukan sesuatu dari dosa-dosa besar, wa min khisalil kufur, dari macam-macam kekufuran, au khisalil nifaq, atau macam-macam nifaq, kharijan minad din, dianggap keluar dari agama, mukhallidan finnar, kekal di neraka. Wa hadza madhhab batil bil kitab wa sunnah wa ijma' salafil ummah. Ini mazhab yang tidak benar, pendapat yang tidak benar. Saya pertegas lagi, kaum Khawarij itu disebutkan kenapa? Humul ladzina kharaju liqitali Ali bin Abi Thalib. Dulu awal muncul ketika di masa Khalifah Ali bin Abi Thalib. Mereka itu muslimin, walaupun kaum Khawarij tidak ada satu ulama pun mengatakan kafir. Tetapi mazhab bahayanya mereka. Kenapa mereka memerangi Ali? Tadinya pro dengan Ali, tadinya mendukung Ali, bisa babi tahkim bainahu wa baina Muawiyah ibn Abi Sufyan. Ketika terjadinya perdamaian antara siapa? Antara Ali dengan Muawiyah. Karena apa? Terjadinya khilaf kan tentang terbunuhnya Utsman. Jadi itu Muawiyah punya ijtihad, pokoknya diselesaikan, harus dituntaskan pembunuh Utsman. Sementara Ali itu tidak mungkin. Kenapa? Karena tidak jelas. Karena memang ditokohkan oleh siapa? Abdullah ibnu Saba al-Khimyari ketika itu. Jadi beda. Karena memang Ali sebagai khalifah yang sah yang keempat. Dan kemudian pendapat mereka juga at-tabarru min Utsman wa Ali. Mereka berlepas dari Utsman dan Ali radhiyallahu anhuma. Dan termasuk wal khuruj 'alal imam idza khalafa sunnah. Dia pun menyelisih kalau pemimpin tidak pakai hukum Islam, itu Khawarij. Sehingga masih ada sampai hari ini
Kalau dulu dalam periode pemerintahan Orde Lama, dulu kita ingat ada DITI, Darul Islam, Tentara Islam, Kartosuwiryo, Kahar Muzakkar, ya. Jadi itu. Adapun di masa-masa Orde Baru, maka adalah istilah NII. Wallahu a'lam. Itu dulu insyaallah taala yang bisa saya sampaikan, semua bermanfaat. Ala minkum wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.